Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya Robi Aziz. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara membuat first apps atau aplikasi pertama kita menggunakan framework Flutter. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana atau kita akan membahas dan mengenal widget dasar dan widget layout pada framework Flutter. Pada tutorial sebelumnya, kita sudah mengenal struktur dari directory ya. Struktur dari directory yaitu yang pertama kayak Android itu strukturnya untuk source code Android, kalau iOS untuk source iOS, dan untuk lib itu adalah source code Dart yang di sini kita menuliskan aplikasinya, kode aplikasinya. Tes itu berisi source code Dart untuk testing aplikasi. Git ignore itu berisi Git, dan metadata merupakan file yang berisi metadata project yang di-generate secara otomatis ya. Terus ada package, merupakan file yang berisi alamat path package yang dibuat oleh pub gitu ya. Terus ada flutter apps.yml, merupakan file XML yang berisi keterangan projectnya. Terus ada pubspec.log, merupakan file yang berisi versi library atau package. File ini dibuat oleh pub, fungsinya untuk mengunci versi package. Setelah itu kita mengenal pubspec.yaml gitu ya, merupakan file yang berisi informasi tentang project dan library yang dibutuhkan. Terus ada readme, ini merupakan markdown yang berisi penjelasan tentang source code-nya. Nah, setelah kita mengenal tentang struktur-struktur yang ada pada framework Flutter, selanjutnya kita akan mengenal apa itu widget, apa itu import, apa itu main, gitu ya. Di sini pada kode ini itu terdapat tiga bagian atau tiga struktur. Yang pertama adalah struktur dari import. Ini adalah struktur dari importnya. Setelah itu ada bagian main dan ada juga bagian widget. Nah, bagian import adalah tempat untuk mendeklarasikan atau mengimport library yang dibutuhkan pada aplikasi. Terus ada bagian main. Pada bagian main adalah fungsi utamanya dari aplikasi, yaitu yang akan menjadi entry point. Fungsinya akan mengeksekusi pertama kali pas aplikasi dibuka. Jadi pas aplikasi dibuka itu akan membaca dulu mainnya. Setelah itu ada bagian widget. Ini adalah bagian widget, gitu ya. Nah, di bagian widget ini adalah tempat kita membuat widget, dan aplikasi Flutter sendiri terdiri dari susunan widget, gitu ya. Di mana widget bisa dibilang elemen-elemen seperti tombol, teks, layout, image, dan sebagainya. Nah, sebuah widget dapat berisi widget, gitu ya. Sebuah widget seperti ini. Ini kan widget ya. Nah, ini adalah widget. Nah, di dalam widget di dalam widget stateless widget itu terdapat widget material apps. Yang mana isi dari widget material apps itu adalah title atau text, terus ada home yang di dalamnya itu adalah scaffold. Di dalamnya itu ada widget text seperti itu. Dan kalau dijalankan akan berjalan seperti yang kemarin kita demokan. Seperti itu. Pada tutorial selanjutnya, kita akan membuat sebuah aplikasi baru atau kita membuat sebuah library baru di library Dart, namanya Hello World. Pada folder lib, kalian klik kanan dan klik New File. Di sini, kalian ketikkan Hello World .dart. Kalau sudah, klik Enter. Selanjutnya, untuk membuat aplikasi seperti biasa harus mengimport dulu library-nya. Di sini import. Kita masukkan package ya. Package Flutter. Material.
Ya, oke. Nah, kemudian pada bagian scaffold yang ada pada main yang telah kita buat sebelumnya, masukkan ke hello.dart sehingga akan jadi yang dari sini kita pindahin nih scaffold. Kita pindahkan ke sini. Nah, dan yang di sini kita panggil hello world. Nah, oke. Dan pada ini sudah import ya, otomatis. Nah, akan berjalan sama ya dengan yang sebelumnya. Oke, seperti itu. Nah, pada bagian home, kita memanggil hello world. Jadi pada bagian home, kita memanggil hello world yang telah kita buat sebelumnya. Nah, dari sini kita panggil untuk package-nya kita panggil hello world dari sini, dan hello world ini terpanggil dari sini, kelas hello world. Pada kalau kita lihat ya, pada bagian widget body itu ada widget center. Kemudian dalam widget center terdapat juga parameter child, gitu ya, untuk meletakkan widget lain di dalam widget tersebut. Dalam hal ini adalah widget text. Dalam widget child terdapat pula children. Nah, di sini juga di dalam child itu terdapat children dengan types data array, yang dimana kita dapat menempatkan beberapa widget di dalam, contohnya pada widget column dan row. Sebetulnya untuk mempercepat pembuatan kelas pada VS Code dilakukan dengan mengetik st kemudian memilih dengan stateless widget ataupun stateless kemudian ketikkan nama kelas yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Misalkan kita akan membuat sebuah kelas state widget. Tinggal ketikkan st, sebetulnya sudah ada. Nah, mau stateful widget atau stateless widget. Misalkan kita membutuhkan stateless widget, maka ketikkan stateless widget. Langsung terbuat stateless widget. Seperti itu. Nah, setelah kita membuat sebuah stateless widget, gitu ya, maka kita mencoba sekarang untuk mengisi dari stateless widgetnya. Di sini kelasnya kita kasih nama, misalkan kita namakan hello world tadi ya, hello world. Gitu. Atau misalkan kita kasih nama dengan, kita akan membuat kolom ya, misalkan kita akan membuat kolom, maka misalkan kita kasih nama column widget. Gitu ya. Kolom state extend status widget override widget build with context return to scaffold. Di sini kita buat scaffold. Scaffold. Oke. Di dalam widget scaffold kita buat application barnya, up barnya. Di mana di dalam sebuah up bar atau di dalam widget up bar itu ada widget up bar yang berisi teks berupa title. Misalkan ini kan action, sebetulnya bisa diganti dengan title misalnya.
kita isi teksnya itu adalah widget kolom. Jangan lupa komanya dihapus. Oke, setelah itu scaffold, terus scaffold kita buat body. Kita pilih children ya. Dan dalam children kita isi dengan teks. Jangan lupa di sininya diganti menjadi kolom widget. Oke, not found, hello world dart html, import html. Ini dihapus saja. Oke, kita coba lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, beres ya. Sip. Itu ya, jadi untuk membuat sebuah kolom, ini akan membuat sebuah kolom. Kolomnya berupa teks seperti itu. Nah, pada kolom juga bisa juga kita buatkan sebuah form, gitu ya. Bisa digunakan untuk form. Nanti kita bahas untuk pembuatan formnya. Selanjutnya itu adalah widget row. Nah, untuk menampilkan widget row, dalam posisi horizontal dapat menggunakan widget row. Buat sebuah file di lib namanya widget row widget.dart. Misalkan kita membuat sebuah file baru namanya row widget. Gitu. Row widget.dart. Oke. Di sini kita import dulu nih. Import dulu library yang akan kita butuhkan, yaitu package-nya adalah package dari Flutter dan Flutter material.dart. Oke, standar ya. Dan untuk membuat stateless widgetnya kita ketikkan adalah st aja. Nah, kita pilih stateless widget. Dan kita kasih nama kelasnya itu adalah row widget. Oke. Setelah kita membuat row widget, di sini kontainernya silakan diganti menjadi scaffold. Return ganti menjadi scaffold. Oke, gitu ya. Oke, di sini kita membuat upbar baru, upbar application bar. Di mana upbar ini terdapat title berupa teks, gitu ya. Oke, yang dimana dalam teksnya itu misalkan kita kasih nama widget row. Oke, setelah kita membuat upbar, kita buat body. Oke, body, dimana bodinya ini ada tipe bodinya itu adalah row. Nah, children untuk membuat rows-nya, misalkan kita isi dengan teks. Misalkan row 1. Nah, untuk memisahkannya silakan menggunakan koma. Kita copy saja biar cepat.
Oke, row 1, row 2, ada 3, sampai 3 aja, nggak apa-apa. Oke. Oke, setelah kita buatkan ini, kita panggil row widgetnya di bagian main.dart. Kita panggil row, kita panggil row widget. Mana belum? Row widget. Nah, ketika ininya di restart, ini close aja, maka akan tampil, harusnya tampil yang tadi, row widget. Nah, sorry. Nah, akan tampil seperti ini. Ini row. Oke, seperti itu. Sudah cukup. Kita mengenal tadi apa? Widget untuk column, widget untuk text, widget untuk rows. Nah, sebetulnya untuk widget column kita bisa membuatkan form di sana. Dan untuk kita membuat formnya itu akan dibahas pada video selanjutnya. Silahkan dicoba. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.